Kembali lagi di portal dunia lain. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang 16 iblis terkenal dan terkuat di dunia. 7 diantaranya iblis yang mewakili dosa manusia. Apa yang terbersit dalam pikiran Anda bila mendengar kata iblis? Sosok yang menyeramkankah? Atau biang kerok penyebab manusia jatuh ke dalam pelukan dosa? Lain keyakinan agama, lain pula definisi tentang peranan iblis. Iblis jauh lebih tua dibandingkan peradaban manusia. Bahkan mereka makhluk pertama yang diciptakan. Selama jutaan tahun, iblis pun berkembang dengan memanipulasi diri, yang menyerupai figur-figur tertentu. Kehadiran mereka tentu saja dalam misi menggoda manusia hingga akhir zaman. 16 iblis terkenal dan terkuat di dunia ini sangat sering dijadikan pembahasan orang, bukan karena gaya hidup glamor mereka layaknya artis, tapi kekuasaan mereka di dunia untuk mempengaruhi manusia dengan tipu daya muslihat terhebat, sampai manusia lupa akan kebaikan Tuhan Sang Pencipta, bahkan berani untuk melawan kehendaknya. Sahabat portal dunia lain, inilah 16 iblis terkenal dan terkuat di dunia yang sampai akhir zaman masih tetap ada. Lucifer, raja dari segala raja iblis, atau bisa juga dikatakan pride atau kebanggaan. Di dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazel dikatakan iblis paling terkenal di dunia, memiliki pangkat paling tinggi sebagai Satan, rajanya Raja Iblis. Di dalam dunia hantu perhantuan, julukannya terkenal sebagai Bapak segala pendusta, Bintang Timur, Pembawa Cahaya, Putra Fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh, Fallen Archangel. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan di 7 dosa mematikan, dosa pokok, 7 deadly sins. Lucifer membunuh Mammon karena ia terlalu bangga akan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri untuk melebihi kepopuleran dirinya. Pada awalnya, dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya, atau sombong, dan ingin berkuasa atas singgasana alam, termasuk kerajaan surga, ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi sampai akhirnya malaikat Michael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Namanya pun diubah menjadi Satan. Lucifer termasuk dari salah satu 7 iblis yang mewakili dosa manusia karena dia mempunyai sifat pride atau kebanggaan atau sombong. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer yang berarti pembawa cahaya itu dari lux, lucius, cahaya, dan fere, membawa adalah sebuah nama untuk bintang fajar, planet Venus ketika muncul pada dini hari. Konon, Lucifer adalah malaikat, namun akhirnya diturunkan ke bumi karena menentang Tuhan yang ketika itu mulai menciptakan Adam. Asmodeus, sang penguasa nafsu birahi, atau bisa disebut juga Asmodeus lust atau nafsu seks berlebihan. Asmodeus atau Asmedai dalam bahasa Hebrew adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Dalam ajaran Kristen Renaissance, ia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka.
Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi lust, salah satu dari ketujuh dosa mematikan. Penampakan dirinya digambarkan memiliki 3 kepala. Yang pertama adalah banteng, kedua menyerupai manusia, dan ketiga adalah domba jantan. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Neraka tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor. Hukumannya adalah berada dalam badai yang luar biasa mengerikan. Asmodeus adalah setan nafsu dan karena itu bertanggung jawab untuk memutar hasrat seksual orang. Dikatakan bahwa orang yang jatuh ke cara Asmodeus akan dihukum selamanya di neraka. Dia membawahi 72 pasukan setan di bawah komandonya. Dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Astaroth atau Inanna atau Isis. Astaroth adalah bentuk pria dari iblis Astaret. Astaroth seringkali digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya, dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan berbuntut ular. Astaroth sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris. Dalam versi cerita yang lain, Astaroth dikatakan bangsawan tingkat 1 di neraka. Tingkatan di neraka dapat dibagi dari tingkat 1 sampai tingkat 3, di mana 1 adalah yang paling kuat. Di zaman modern, bersama dengan Beelzebub, ia mewakili kemalasan dalam iblis penyebab 7 dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa ia adalah yang memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai ular bagi yang menyembahnya. Leviathan, iblis laut dengan mulut besar mengerikan. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama Leviathan, baik lewat film atau literatur, di mana ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati dan dengki dari 7 dosa mematikan. Mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar mengerikan dan laut? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimbolkan air, bersamaan dengan Behemoth, si penguasa daratan, dan Zeus, si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka, di mana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka. Leviathan adalah salah satu dari 7 pangeran dari neraka dan pintu neraka ada di mulutnya, Hellmouth. Leviathan identik dengan raksasa laut besar. Leviathan juga salah satu setan yang dikatakan untuk menggoda laki-laki dalam melakukan penghujatan. Penghujatan ini bisa diartikan karena alasan dendam yang timbul karena iri atau dengki dengan sesuatu hal. Behemoth, iblis penguasa bagian timur Taman Eden. Behemoth adalah makhluk menakutkan yang sering disebut dalam beberapa kisah mitologi. Namanya sendiri memiliki arti makna sesuatu yang sangat kuat. Di dalam ajaran Yahudi, Behemoth adalah makhluk monster yang menguasai daratan, di mana Leviathan menguasai air dan Zeus menguasai udara. Dia tinggal di sebuah gurun tak terlihat di sebelah timur Taman Eden. Dikatakan bahwa ketika hari kiamat tiba, sosok Behemoth akan muncul dan berperang melawan Tuhan berserta umatnya yang percaya. Beelzebub atau Baal atau Baal. Baal atau Baal dalam bahasa Arabnya Baal al-Zubab merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan, ketamakan.
di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan atau makan makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Beelzebub juga biasa disebut sebagai glutoni atau rakus makan. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain atau jelmaan dari Satan, dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan ilmu menghilang. Beelzebub juga digambarkan sebagai dewa lalat. Dosa ini kelihatannya kecil karena hanya masalah makanan, tapi ternyata menjadi dosa yang sangat besar. Beelzebub juga masuk di salah satu 7 iblis yang mewakili dosa manusia karena kerakusan akan makanan. Chimeris. Chimeris atau yang memiliki nama lain Kimaris adalah iblis yang menguasai benua Afrika. Digambarkan sebagai kesatria yang menunggangi kuda hitam. Konon dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun yang tersembunyi. Konon dia juga mampu mempengaruhi banyak orang untuk menjadi seorang prajurit yang melayani dan mengabdikan hidup mereka kepada dirinya. Mammon. Iblis Mammon adalah sebagai anak dari Lucifer. Mammon adalah anak dari Satan yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Untuk dosa keserakahan, Mammon adalah iblisnya. Orang-orang yang menyembah Mammon merupakan orang yang rakus pada kekuasaan, uang, atau harta. Mammon senang menahan uang atau harta, atau bisa juga dikatakan pelit, dan menginjak kepala seseorang. Itu bisa diartikan menginjak penyembahnya, atau bisa pula sedang menginjak orang lain untuk kekayaannya. Mammon juga adalah salah satu dari 7 iblis yang mewakili dosa manusia. Coyote. Penduduk kuno di Afrika sangat takut akan legenda Coyote, iblis bertubuh manusia yang memiliki kepala seekor anjing. Mungkin ini adalah yang orang barat sebut sebagai werewolf. Konon seseorang yang melihat penampakan Coyote dipercaya hidupnya akan tertimpa malapetaka. Dagon. Dagon oleh masyarakat kuno Filipina dikenal sebagai iblis pembalas dendam. Eksistensi dirinya sangat dikenal oleh suku-suku kuno di seluruh dunia, antara lain oleh masyarakat Babilonia, Amorit, Akkadian, dan Filipina. Beberapa teori mengaitkan bahwa Dagon adalah kraken dari mitologi Yunani, mengingat kesamaan tugas yaitu sebagai makhluk pembalas yang akan menghancurkan segalanya. Dambala. Dambala adalah iblis ular dalam ajaran voodoo. Ia diyakini sebagai dewa langit yang menciptakan kehidupan. Dia sangat dihormati oleh para dukun voodoo yang dikenal dapat menciptakan zombie. Dalam kepercayaan Katolik, beberapa sumber yang belum dapat dibuktikan keabsahannya menyebutkan bahwa dia adalah ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Mormo, iblis paling culun, beraninya gigit anak kecil. Di dalam mitologi Yunani, Mormo dikenal sebagai iblis atau pangeran setan yang suka menggigit anak nakal. Dia disebut sebagai teman dari Dewi Hekate. Dia juga disebut sebagai pangeran Ghoul, setan pemakan mayat, menurut mitologi Arab. Mictlan Teshutli. Mictlan Teshutli berarti Raja Mictlan. Dalam mitologi suku Aztec, Mictlan adalah dewa kematian yang menempati bagian terbawah alam kubur.
Pemujaan terhadap Mithqlan adalah memakan daging manusia atau kanibalisme. Upacara ini dilakukan dengan pengorbanan daging segar manusia yang dimakan secara bersamaan di sekitar kuil pemujaan. Azazel. Azazel dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan. Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir. Bahkan Azazel lah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia. Hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan. Padahal bukan itu tugasnya, dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan. Terlebih, ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak bebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba. Abaddon. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia, yang kedua setelah Raja Iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar atau jurang maut, yang berisikan jiwa-jiwa yang tersesat, dan raja-raja dari musibah belalang, Locus. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus, yang merupakan salah satu raja neraka, serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikatakan adalah malaikat yang bernama Muriel dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya, guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. Belphegor. Belphegor adalah lambang kemalasan atau sloth dari 7 dosa mematikan. Belphegor juga termasuk dari salah satu 7 iblis yang mewakili dosa manusia. Dia memiliki wujud sebagai iblis mengerikan yang berjenggot, kuku tajam. Di sisi lain, dia juga bisa menyerupai sebagai seorang wanita muda yang cantik. Dia sering dikatakan juga sebagai iblis kekayaan yang didapat dengan licik. Ia akan memberikan seseorang kekayaan dengan cara apapun, biasanya melalui penemuan-penemuan yang luar biasa. Setelah orang itu kaya, maka biasanya ia akan bermalas-malasan. Hal inilah yang diincar oleh Belphegor, karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan sehingga menyebabkan kematian massal manusia. Dia mendorong seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah dan jika perlu dengan menipu. Sebagai contoh adalah korupsi. Nah, setelah kaya, pasti waktunya untuk bermalas-malasan tanpa bekerja. Kemalasan bagi kita biasanya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Contoh paling mudah adalah menunda pekerjaan dan terus mencari pekerjaan yang mudah dengan hasil yang besar. Satan atau Amon bisa juga disebut dengan wrath atau kemarahan. Dia adalah perwujudan dari antagonisme yang berasal dari agama-agama Abrahamik. Dia memunculkan kemarahan yang akhirnya bersifat destruktif dan menimbulkan dosa. Contoh dari akibat dosa ini adalah membunuh. Bisa juga membunuh orang lain buat pemujaan. Namun yang paling berat dari dosa ini adalah bunuh diri. Satan Amon memunculkan sifat kemarahan yang meledak-ledak. Dia juga salah satu iblis dari 7 iblis yang mewakili dosa manusia. Sahabat portal dunia lain, 16 iblis plus 1 yang terkenal dan terkuat di dunia ini
Bagi sebagian kecil orang, masih banyak yang meyakini eksistensi mereka. Bahkan ada ritual kelompok pemujaan sesat tertentu yang mencari harta, tahta, dan kekuasaan. Sebagai gantinya, mereka rela untuk mempersembahkan tumbal nyawa, keluarga, dan mengabdikan roh jiwanya untuk dibawa ke neraka. Terima kasih untuk sahabat portal dunia lain yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.